Teman-teman, aku pengen ngajak kamu ke tahun 622 Masehi. Ada yang tahu itu tahun apa? Itu adalah tahun di mana Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Tahu nggak teman-teman semua, keadaan Madinah saat itu bagaimana? Masjidnya sederhana, pelepah kurma menjadi atapnya, dan juga pasir menjadi lantainya. Saat itu, luas Madinah itu sekitar 2 kilometer persegi, nggak terlalu luas. Ketika Rasul datang, jumlah muslimin yang ada menurut Dr. Ali As-Solabi itu cuma 1.500 orang tahun 622. Hampir semuanya dalam keadaan pas-pasan, gak ada yang kaya sama sekali. Bahkan beberapa sahabat ketika datang ke Madinah itu merasakan demam karena mereka gak punya apa-apa, mereka sakit dan mereka rindu banget sama Mekah, namun mereka gak bisa pulang karena diusir dari negerinya. Abu Bakar, Bilal sakit cukup lama sehingga Rasul berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah, ya Allah buatlah kami cinta kepada kota Madinah kahubbina Makkah, sebagaimana kami mencintai Mekah, aw asyad, atau bahkan lebih dari itu. Keadaannya gak baik-baik aja, keadaannya pas-pasan banget. Tapi sekarang bayangin ini, kita loncat dari 622 ke 1 abad setelahnya. Can you imagine apa yang terjadi pada umat Islam 1 abad setelah Rasulullah SAW hijrah? Itu gak begitu panjang teman-teman semua, 1 abad. Mungkin kalau sebagai sebuah negara, dia udah mulai maju, udah mulai jaya, tapi kaum muslimin lebih dari yang bisa dibayangkan, lebih dari apa yang bisa diekspektasikan. 1 abad setelah hijrah, itu azan udah berkumandang bahkan di Barcelona sampai ke India. Umat Islam udah punya kota-kota luar biasa dari timurnya sampai ke baratnya. Begitu kita mendarat di abad itu, pemandangannya akan lain. Dalam waktu 1 abad aja, umat Islam udah menjangkau hampir 2/3 dunia. Timur kekuasaannya ada di wilayah Cina, dan barat kekuasaannya ada di Samudra Atlantik. Luas banget. Sholat ditegakkan oleh orang-orang yang ada di Asia Timur, ufuk-ufuk Afrika, pantai-pantai Alexandria, sampai di pedalaman Afrika Utara. Padahal itu baru 1 abad setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Kapal-kapal muslimin udah menjelajahi samudera-samudera besar, sementara para mujahid berbaris dengan gagah berani menuju Konstantinopel. Mereka membangun peradaban di Samarkand, Bukhara, Merv, Naisaburi yang jauh banget dan gak pernah dibayangin sama orang Arab sebelumnya. Dan yang bikin kita semuanya takjub adalah semua kehebatan itu terjadi dalam satu era seba'da Khulafaur Rasyidin. Era apakah itu? Ya, kamu gak salah, kita akan bicara tentang era Umayyah. Kamu pernah dengar tentang Bani Umayyah? Bani Umayyah itu dulu keras banget permusuhannya sama Rasulullah SAW. Dan ketua Bani Umayyah yang sangat benci sama Rasul adalah Abu Sufyan bin Harb, yang bahkan memimpin pasukan musyrikin Quraisy di perang Khandaq. Abu Sufyan juga yang memimpin pasukan Quraisy di perang Uhud. Di Uhud, kaum muslimin menerima sebuah kekalahan dan itu dipimpin sama Abu Sufyan. Di Khandaq, Abu Sufyan nyaris menghancurkan Madinah dengan 10.000 pedang, namun Allah menakdirkan Khandaq selamat dan kaum muslimin menang. Tapi teman-teman semua, gak ada yang menyangka, subhanallah, Bani Umayyah yang dulu memusuhi Rasulullah berbalik menjadi orang-orang yang memperjuangkan dan melanjutkan estafeta dakwah Nabi. 100 tahun setelah hijrahnya Rasulullah, yang memimpin kaum muslimin adalah Bani Umayyah. Dulu teman-teman, aku pernah mengira bahwa kekuasaan terbesar di dunia adalah Imperium Romawi. Mereka dipuji setinggi langit di ensiklopedia, dipuji dalam banyak buku-buku pelajaran, seolah-olah gak ada yang bisa menandingi mereka. Mungkin cuma Inggris. Namun ketika aku coba mempelajari, luas kekaisaran Romawi itu 5 juta kilometer persegi. Iya sih, memang yang terbesar di zamannya, sampai kemudian muncul sebuah kekuatan yang menandingi Romawi, dan itu adalah Daulah Umayyah. Dari masa Rasul, kemudian Khulafaur Rasyidin, muncul Daulah Bani Umayyah yang luas kekuasaannya, tebak berapa? 11,1 juta kilometer persegi. Artinya jauh lebih luas dibanding Romawi. Lebih luas dari apa yang pernah ditaklukin sama Alexander the Great. Dan semua itu terjadi hanya beberapa dekade setelah wafatnya Rasulullah. Mind blowing banget. Kalau kita ukur dan kita baca risetnya, Daulah Bani Umayyah itu luasnya meliputi 8,2% permukaan bumi. Ngeri banget. Dengan populasi saat itu adalah 62 juta. Itu gede banget di masa itu. Yang kalau diartikan, artinya mereka menguasai 30% populasi dunia kuno saat itu. Makanya kemudian banyak penulis sejarah, bahkan kita sering mendengar bahwa para ahli tarikh mengatakan Bani Umayyah menguasai literally 1/3 dunia. Karena memang populasi dunia
sisanya 30%-nya itu ada dalam naungan kekhalifahan jauh lebih besar dibanding penduduk Romawi Timur yang hanya saat itu sekitar 7-12 juta. Tapi apakah puluhan juta penduduk Umayyah itu semuanya bangsa Arab? Tentu tidak. Ada bangsa Persia, bangsa India, ada bangsa Turki, ada bangsa Kipti Mesir, sampai suku Amazigh yang orang kenal dengan suku Berber yang ada di Afrika Utara. Meskipun mereka beda warna, beda bahasa, beda kulit, namun Islam membuat mereka bersatu dari ujung Maroko sampai ke gunung-gunung Samarkand dan India. Mereka semuanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah tiket untuk membuat engkau bisa berjalan dari ujung timur sampai ujung barat dunia Islam tanpa ada sekat-sekat geografis yang menyusahkan kamu. Namun mungkin kamu akan bertanya-tanya, kenapa kemudian yang mimpin dunia Islam setelah Khulafaur Rasyidin adalah Bani Umayyah? Kenapa nggak Bani Hashim atau Bani Makhzum atau keluarga yang lain? Kenapa Bani Umayyah? Teman-teman, ternyata dalam sejarah Islam kita perlu melihat sesuatu dengan pandangan yang munsif. Munsif itu artinya adil. Nggak bisa kita kemudian mengatakan kalau ada orang Bani Umayyah yang memusuhi Islam, maka seluruh Bani Umayyah jahat. Nggak juga. Kalau kita melihat Abu Jahal orang jahat dan dia dari Bani Makhzum, kita nggak boleh menghakimi bahwa seluruh Bani Makhzum adalah orang yang jahat. Bani Umayyah memang banyak orang yang gak suka Islam, tapi teman-teman, Utsman bin Affan itu Bani Umayyah. Abu Jahal memang dari Bani Makhzum, tapi Khalid bin Walid dari Bani Makhzum. Arqam bin Abil Arqam dari Bani Makhzum juga. Dan Bani Umayyah sejak zaman Rasulullah terkenal sebagai sebuah keluarga besar yang punya insting leadership yang kuat. Di suku Quraisy, mereka memang terkenal sebagai orang yang punya kemampuan memimpin secara naluri dan alami. Terbiasa mengurus peziarah, mengurus air, memotong hewan-hewan untuk bisa dipersembahkan dan juga melayani para jamaah haji, kemudian mengatur bagaimana perdagangan antara Makkah dan kota-kota lainnya, mengatur MOU antara kabilah satu dengan kabilah lain. Itu terbiasa secara alami dikelola oleh Bani Umayyah. Dengan kata lain, kemampuan leadership mereka memang sudah ada bahkan sebelum Rasulullah SAW diutus. Di masa Rasulullah SAW, Bani Umayyah juga dipercaya sama Rasul untuk bisa menjadi orang-orang yang memimpin banyak pasukan. Iya, teman-teman semua, Bani Umayyah dikenal sama Rasul sebagai para komandan tempur, para ahli administrasi, orang-orang yang memang oke dan bijak mengurus sebuah ekspedisi. Nah, teman-teman, setelah Rasulullah SAW wafat, umat ini dipimpin sama 4 Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Di antara 4 Khulafaur Rasyidin ini, Abu Bakar, beliau fokus pada penyatuan Arab dan ekspansi keluar. Umar, puncaknya beliau membebaskan Baitul Maqdis bersama para sahabat. Di masa Utsman bin Affan, setengah era beliau isinya stabil, namun setengah yang kedua muncul kemudian sebuah konflik. Ada orang-orang yang menganggap bahwa Khalifah Utsman melakukan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Kenapa? Karena Utsman bin Affan yang dari Bani Umayyah itu ternyata saat beliau jadi khalifah, banyak wali kota dan gubernurnya memang dari Bani Umayyah. Padahal ini teman-teman semua, kalau kita baca dengan bijak, mengapa yang jadi gubernur itu Bani Umayyah? Bukan karena Utsmannya Bani Umayyah, tapi mereka memang udah ada. Bahkan sebelum Utsman, di masa Umar udah ada beberapa orang Bani Umayyah yang memang jadi wali kota. Salah satunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun orang-orang yang baru masuk Islam dan ada orang-orang yang menghembuskan permusuhan di antara umat ini menganggap bahwa Utsman bin Affan itu hanya mementingkan keluarganya. Dan teman-teman, mirisnya ini kita pernah dapatkan di buku-buku pelajaran kita. Saya dulu pas SMP sempat pernah membenci Utsman, bayangin. Karena di buku-buku pelajarannya diberitahukan bahwa Utsman itu melakukan praktik kolusi, nepotisme, mementingkan keluarga, padahal gak boleh menyimpulkan sekering itu, gak boleh membuat statement yang sekeliru itu. Perlu hati-hati banget, apalagi pas ngomongin masa-masa fitnah antara kaum muslimin di masa Khalifah Utsman dan apa yang terjadi setelahnya. Salah satu tokoh di balik terfitnahnya Khalifah Utsman adalah Abdullah bin Saba yang di kemudian hari menjadi pendiri golongan Syiah. Setiap hari ia menyebarkan fitnah, kebencian, dan tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada Khalifah Utsman yang pada akhirnya berujung pada datangnya banyak pemberontak menuju kota Madinah dan syahidnya Khalifah Utsman di tangan para pemberontak.
Kau tahu, teman-teman sekalian, Khalifah Utsman yang sangat kita cintai, seorang sahabat yang terkenal sebagai menantu Rasulullah, bahkan menantu dua anaknya Rasulullah, Dzunnurain beliau, seorang sahabat yang mempersembahkan banyak harta bagi kaum muslimin di perang Tabuk, seorang sahabat yang beli sumur Yahudi untuk kemudian diwakafkan kepada kaum muslimin, sumur Raumah. Beliau wafat secara tragis, syahid, dibunuh oleh para pemberontak yang menamai diri mereka seorang muslim. Madinah saat itu benar-benar kacau balau. Suasana berubah mencekam. Beberapa sahabat sebenarnya ingin banget untuk membela Utsman, memerangi para pemberontak. Mereka benar-benar mau membela Utsman, tapi jumlah para sahabat saat itu jauh lebih sedikit dibanding pemberontak yang mengepung Madinah. Kebayangkan kacaunya gimana? Bahkan itu membuat Khalifah Utsman melarang para sahabat untuk melakukan sebuah serangan kepada para pemberontak demi menjaga keamanan kota Madinah. Ya Rabb, Utsman memilih untuk menahan diri daripada tercipta kehancuran yang lebih mengerikan di kota Madinah, tempat hijrahnya Rasulullah SAW. Dan teman-teman tahu kabar syahidnya Utsman itu bahkan udah diberikan kabar oleh Rasulullah SAW jauh sebelum Utsman meraih kesyahidannya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sampaikan kepadanya kabar gembira bahwa ia akan masuk surga, namun ia akan ditimpa dengan sebuah cobaan. Hadis riwayat Bukhari. Seolah kita melihat potongan puzzle menjadi satu, terlihat dengan sangat jelas. Mungkin saat itu para sahabat nggak membuat sebuah imajinasi bagaimana mungkin Utsman yang sangat luhur, akhlaknya sangat baik, dibunuh, mendapat syahidnya karena cobaan. Ternyata hari itu datang dan akhirnya semua orang faham, oh, akan ada sebuah masa di mana khalifah di ibu kotanya diperangi oleh para pemberontak. Masya Allah. Fitnah menyebar di mana-mana setelah wafatnya Khalifah Utsman. Bahkan di antara para sahabat, perbedaan mulai muncul. Ada orang-orang para sahabat hebat yang memutuskan kita harus milih pemimpin yang baru untuk kemudian bisa menghukum para pemberontak. Ada lagi sahabat yang berijtihad, kita harus cari dulu yang membunuh Khalifah Utsman siapa, baru kita memilih pemimpin yang baru. Nah, dua ijtihad besar ini akhirnya meruncing teman-teman semua. Orang-orang yang pengen milih pemimpin baru dipimpin sama Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sementara para sahabat-sahabat Nabi yang pengen untuk menghukum para pemberontak dan pembunuh Khalifah Utsman itu berkumpul dan muaranya dipimpin sama seorang sahabat Bani Umayyah bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Mungkin kamu juga pernah mendengar nama ini. Iya, dia adalah orang yang di kemudian hari menjadi khalifah pertama Bani Umayyah. Ali mengajak para sahabat untuk fokus stabilitas memilih pemimpin baru, dan Muawiyah berijtihad agar pembunuhnya dihukum dulu baru kemudian umat bisa meraih stabilitasnya. Ya, makanya Muawiyah mendesak Khalifah Ali untuk bisa mencari langsung para pemberontak yang membunuh Khalifah Utsman. Nah, teman-teman, dua orang ini adalah orang yang mulia. Dua-duanya adalah sahabat Nabi yang Nabi ridho kepada mereka, Allah pun ridho kepada mereka. Di sini kita harus lagi-lagi memandang sejarah dengan bijak. Banyak banget orang yang menyalahkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Banyak juga orang yang menyalahkan Ali. Padahal dua-duanya memiliki sebuah argumentasi yang sama-sama kuat. Singkat cerita, akhirnya dua kubu ini, kubunya Khalifah Ali dan kubunya Gubernur Muawiyah, meruncing akhirnya pada sebuah perang besar antara keduanya, perang Siffin. Bukan karena kebencian, namun karena perbedaan tafsir dan ijtihad. Dan ya, banyak nyawa yang menghilang pada insiden yang parah ini. Para ulama menegaskan bahwa saat itu Khalifah Ali yang paling dekat kepada kebenaran. Ada banyak hadis Rasul yang mengkonfirmasi atas hal itu. Namun kita juga tidak seharusnya menjelekkan dan memburukkan Muawiyah bin Abi Sufyan, karena niatnya pun bukan buat merusak, tetapi ingin membela kehormatan seorang sahabat besar yang didolimi oleh para pemberontak. Jadi wahai sahabat, janganlah engkau berkata tentang Khalifah Ali kecuali yang baik-baik saja, yang baik sangat banyak tentang beliau. Jangan pula engkau mencela Muawiyah karena ijtihadnya yang kurang tepat. Sebab seorang ulama bernama Ibnu Mubarak pernah ditanya, wahai Ibnu Mubarak, mana yang paling baik antara Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz? Dan Ibnu Mubarak menjawab, debu yang menempel di hidung Muawiyah bin Abi Sufyan saat bersama Nabi, bahkan dalam sebuah riwayat, debu yang menempel di kuda Muawiyah saat berjuang bersama Nabi lebih baik dibanding Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Keduanya sahabat Rasul, keduanya bahkan sekretaris Rasul. Mereka berdua berdiri bersama Rasul, meskipun Ali tentu lebih awal masuk Islamnya, Muawiyah agak terlambat, namun dua-duanya adalah orang-orang yang pernah menyaksikan Rasul dan wafat dalam keadaan muslim. Jujur aja teman-teman,
cukup lelah untuk mengabarkan bagaimana detail peristiwa itu. Kapan-kapan kita akan bahas dalam satu segmen yang lebih detail dan fokus. Aku nggak bisa menceritakan karena emang dia panjang, maka izinkan Gen Saladin untuk membahas bagian apa yang terjadi setelah itu. Oke, teman-teman semua? Dulu pas ketika kecil, saya tuh sakit hati banget ketika membaca kisah-kisah ini. Namun semakin dewasa, kita akhirnya sadar bahwa orang-orang soleh pun bisa berkonflik. Orang-orang soleh pun bisa ada dalam sebuah masalah. Namun lihat akhlak orang-orang soleh ini, lihat akhlak para sahabat-sahabat ini. Mereka meskipun dalam perbedaan pandangan yang berbeda, namun Muawiyah menghormati Ali, Ali pun menghormati Muawiyah. Dan siapalah muslim di zaman ini seperti kita yang amalnya belum sebanyak mereka. Jaga mulut kita, jaga lisan kita, dan jaga pikiran kita untuk mengejek salah satu di antara keduanya. La haula wala quwata illa billah. Sebegitu indah kedudukan Muawiyah di sisi Nabi pula, sampai-sampai Imam Nawawi, beliau pernah berkata, Muawiyah adalah di antara orang-orang yang adil, memiliki keutamaan dan seorang sahabat Rasul yang mulia. Dalam kitab Syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim. Teman-teman, sekarang saatnya kembali ke timeline kita. Khalifah Ali kemudian meneruskan kepemimpinan umat. Beliau memimpin di tengah sebuah fitnah yang besar dan beliau nggak fokus ekspansi keluar, beliau fokus meredam apa yang terjadi dalam internal kaum muslimin. Hingga suatu hari Khalifah Ali pun syahid di tangan seorang Khawarij bernama Abdullah bin Muljam. Dunia Islam sangat sedih dan getarannya membuat orang-orang berduka. Namun setelah itu teman-teman semuanya, dunia Islam akhirnya memiliki seorang pemimpin baru, yaitu Al-Hasan bin Ali, putra Ali bin Abi Thalib dan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yuk kita coba teliti lebih detail siapa Al-Hasan ini. Al-Hasan hanya memimpin selama 6 bulan. 6 bulan yang penuh tekanan, penuh dengan sisa-sisa konflik, 6 bulan yang penuh dengan permusuhan internal kaum muslimin. Namun di masa kepemimpinan Al-Hasan, beliau akhirnya membuat sebuah keputusan besar yang oleh para sejarawan dikenang sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan. Apa yang Al-Hasan lakukan, teman-teman? Beliau memutuskan untuk menjaga persatuan umat dengan sebuah ijtihad, menyerahkan tampuk kepemimpinan kaum muslimin kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang sahabat sekretaris Rasul yang berasal dari Bani Umayyah tadi. Akhirnya pada tahun itu, tahun 41 Hijriah, umat Islam kembali bersatu dan menuju stabilitasnya. Tahun ketika semua bendera berkumpul lagi menjadi satu, tahun di mana dari timur sampai baratnya kaum muslimin fokus lagi untuk menebarkan kebaikan ke penjuru dunia di bawah kepemimpinan leadership Muawiyah bin Abi Sufyan yang berdarah Umayyah. Ketika membaca tentang Al-Hasan bin Ali, kita akan ingat sebuah hadis yang bikin kita merinding, kagum, hormat pada beliau. Suatu hari ketika Al-Hasan masih kecil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang Al-Hasan. Beliau mengangkat cucunya dan berkata, anakku ini adalah seorang tuan. Allah akan menyatukan dua kelompok kaum muslimin melalui dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Bayangin teman-teman, hadis itu diucapkan sebelum konflik besar terjadi, jauh sebelum perpecahan, jauh sebelum pertumpahan darah yang menyayat hati itu. Masya Allah, seakan takdirnya sudah ditulis jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menyaksikan bagaimana potongan-potongan hadis yang Rasul kabarkan tentang hari-hari ke depan membuat kita meyakini bahwa sadaqa Rasulullah, benarlah Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul gak pernah ngomong iseng, Rasul gak pernah ngomong sembarangan. Apa yang beliau katakan, wahyun yuha, sebuah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan mulia baginda Nabi yang sangat kita cintai. Saat itulah akhirnya Muawiyah naik, dan ini adalah episode pertama dari kekhalifahan Bani Umayyah. Negara ini teman-teman semua, negara yang gak terlalu panjang sebenarnya, gak seabad juga. Dia mungkin sekitar 80-90 tahun hingga kemudian diakhiri oleh daulah Bani Abbas. Umayyah sama Abbasiyah, luasan Umayyah, tapi secara umur lamaan Abbasiyah. Abbasiyah itu sampai 5 abad lamanya, lengkap dengan naik turunnya. Ada masa hebatnya, masa jatuhnya, masa bangkitnya lagi, sampai kemudian dia benar-benar hilang ketika digantikan oleh kekhalifahan Bani Utsman atau daulah Utsmaniyah. Umayyah
Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Umayyah nih teman-teman semua adalah pelanjut Khulafaur Rasyidin. Para ulama mengatakan munculnya Bani Umayyah menjadi khalifah itu menandai hadirnya sebuah episode baru umat. Rasul pernah bersabda bahwa episode pertama umat ini adalah an-nubuwah war rahmah, kenabian dan rahmah. Setelah itu adalah khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang bersandar pada manhaj kenabian 30 tahun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Baru kemudian imarah war rahmah, kepemimpinan yang dilandasi dengan rahmah. Muncullah kemudian Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, Ilkhaniyah, Ghaznawiyah, Tuluniyah, Idrisiyah, Aghlabiyah, Andalusiyah, dan lain sebagainya. Dan Muawiyah menjadi perintisnya sekaligus khalifah pertamanya. Nah, di sini banyak orang yang biasanya kaget karena orang menganggap Muawiyah ini bukan siapa-siapa, bukan figur penting, bahkan dalam buku-buku sejarah seringkali malah kita mendengarkan hal-hal yang gak baik tentang beliau. Padahal teman-teman semuanya, di masa stabilitas Muawiyah terjadi ekspansi yang besar-besaran, terjadi jihad yang kemana-mana, terjadi kompetisi dakwah dan juga kompetensi dai yang semakin meningkat. Ada banyak banget terobosan besar yang lahir dari kebijakan beliau. Beliau membuat struktur polisi, beliau semakin merapikan administrasi negara, beliau belajar dari kerapihan birokrasi Romawi, belajar dari ilmu-ilmu administrasi dan matematika Persia. Beliau bahkan membuat sebuah inisiatif untuk membebaskan negeri-negeri yang lebih besar lagi di luar Jazirah Arab, Syam, Irak, dan Mesir. Fun fact yang jarang dibahas, orang pertama yang mencetuskan ide adanya angkatan laut kaum muslimin itu adalah Muawiyah. Beliau pernah mengusulkan ide ini kepada Khalifah Umar, namun saat itu Khalifah Umar masih khawatir. Beliau melihat umat Islam lagi gede-gedenya, tapi ini gede ini harus di-maintenance dulu, dijaga dulu. Kalau semakin nambah lagi, akan mungkin sulit menjaganya. Maka di Khalifah Umar, muslimin fokus di darat. Baru kemudian di masa Khalifah Utsman, ide Muawiyah itu dikonfirmasi dan diterima menjadi sebuah cikal bakal angkatan laut muslimin lengkap dengan arsenalnya, pelabuhan-pelabuhannya, kapal-kapalnya, tentaranya, dan misi-misi pentingnya untuk membebaskan pulau-pulau di Laut Mediterania. Di era pemerintahan Muawiyah, roda sejarah bergerak begitu cepat. Bayangin, di masanya aja, satu pemimpin Muawiyah nih, kaum muslimin nyoba naklukin Konstantinopel 2 kali. Sepanjang sejarah umat Islam, usaha pembebasan Konstantinopel itu 7 kali, yang baru kemudian berhasil di usaha yang ke-7 di masa Muhammad Al-Fatih. Namun gak banyak yang tahu, 2 dari 7 usaha itu dilakukan di masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Pernah gak sih mikir kenapa Muawiyah mengajak muslimin buat naklukin Konstantinopel? Kenapa? Karena untuk menghapus luka-luka yang ada, menghapus rasa sakit dari konflik-konflik yang sebelumnya, Muawiyah ngajak kaum muslimin untuk menuju ke sebuah visi baru, sebuah tujuan baru yang mampu menyatukan kubu-kubu Ali, kubu Muawiyah, kubu sahabat-sahabat lain untuk kemudian kembali pada satu soft yang sama menuju ke sebuah nubuat Rasul, Fathu Konstantiniyah. Brilian ya, jenius. Wilayah-wilayah Romawi dan Timur semakin banyak yang dibebaskan. Islam masuk, dakwahnya memberi sebuah nafas segar ke Asia Selatan. Bayangin, kota-kota ini saya sebutkan, ke Asia Selatan, Kabul, Ahwas, negeri-negeri Afrika Utara, bahkan sampai ke jantung-jantung bagian tengahnya, semua masuk dalam lintasan dakwah yang semakin hari semakin membentang. Ibu kota kaum muslimin pun akhirnya dipindah dari yang sebelumnya pernah di Madinah, kemudian pernah ke Kufah, dari Kufah dipindah ke Damaskus. Makanya pas kemarin Damaskus bebas di masa kita nih, Ahmad Syara, saat itu orang-orang kembali memanggil Damaskus Dimashq Al-Umawi, Damaskus Umayyah. Karena apa? Damaskus dan Suriah yang sebelumnya dipimpin sama rezim-rezim yang Syiah, pada akhirnya Allah berikan kemenangan lewat orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga para ulama, para netizen, para orang-orang menyebut pembebasan Suriah tahun 2024 sebagai Dimashq Al-Umawi. Damaskus kembali pada pelukan keindahan Umayyah. Tuh teman-teman, kita doakan sambil ngebahas sejarah, kita doakan semoga Suriah kembali menjadi sebuah negara yang mengharumkan umat Islam sebagaimana dulu Umayyah pernah mengharumkannya. Nah, sejak itulah akhirnya catatan Umayyah dimulai. Ada masa-masa baiknya, ada masa-masa buruknya, ada masa-masa hebatnya, ada masa-masa keplesetnya. Kita harus adil teman-teman semua, gak kepleset mulu, tapi juga gak naik mulu. Masa naiknya Umar bin Abdul Aziz.
Beliau 2 tahun saja jadi khalifah Bani Umayyah. Namun 2 tahun itu teman-teman semuanya tidak ada satupun orang yang menerima zakat. Bukan karena tidak ada yang berzakat, namun karena semuanya tidak ada yang mustahik, semuanya muzaki. Dari ujung Afrika sampai ke India, semuanya cukup. Ada sebuah riwayat ketika engkau berjalan di negeri Umayyah di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, engkau hanya akan melihat 2 warna, hijaunya bumi dan birunya langit, subur makmur. Dalam kitab Al-Amwal, Abu Ubaid mengatakan bahwa pegawai-pegawai Umayyah di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu berkeliling ke rumah-rumah kaum muslimin dan bertanya, siapa yang belum menikah, kami nikahkan. Siapa yang belum punya rumah, kami bangunkan. Siapa yang punya hutang, kami bayarkan. Masya Allah. Tapi masa-masa jatuhnya juga banyak. Para sahabat-sahabat Nabi ditangkap, kemudian beberapa khalifah Bani Umayyah, bahkan setelahnya Muawiyah, itu anaknya sendiri, itu punya kesalahan menyerang kota Makkah dengan manjanik, dengan pelontar batu. Kemudian juga ada sosok Al-Hajjaj yang melakukan kerusakan di muka bumi, membunuh para tabi'in, menyiksa para sahabat Nabi. Itulah teman-teman semua sebuah sejarah yang harus dilihat dengan objektif dan adil. Umayyah pada akhirnya jatuh, dan teman-teman saya kasih tahu di antara banyak alasan, seenggaknya ada 5 alasan mengapa Umayyah kemudian jatuh lalu digantikan oleh Abbasiyah. Pertama, benih kemunduran itu sebenarnya udah ada sejak Muawiyah memberikan tampuk kekuasaan justru pada putranya sendiri, sesuatu yang gak pernah ada sebelumnya. Dr. Abdullah bin Uwais mengatakan bahwa ketika Muawiyah memberikan leadership kekhalifahan kepada putranya, Sang Yazid, yang terjadi adalah seakan-akan otak kaum muslimin sedang dipisahkan dari ruhnya, karena ruh Islam adalah wa amruhum syura bainahum. Kita musyawarah buat milih pemimpin, dan diangkatnya Yazid sebagai khalifah itu menafikan musyawarah, menghilangkan makna musyawarah. Meskipun ketika kamu hidup di situ dan mungkin kamu ada di dekat Muawiyah, kamu akan menganggap, kamu akan memikirkan Muawiyah melakukan itu sebagai ijtihad politiknya untuk menjaga stabilitas umat. Oke, nggak ada yang tahu, itu mungkin bagian dari taktik beliau menjaga umat saat itu. Yang kedua, semakin mendekati jatuhnya, Umayyah itu rapuh dalam fanatisme kesukuan. Ini yang ngebuat orang-orang yang selain Arab gak suka sama Umayyah, karena di masa-masa akhir Umayyah, orang Arab tuh dapat status sosial yang sangat tinggi, sementara orang-orang non-Arab mengalami diskriminasi. Padahal kan teman-teman, kamu tahu tadi saya sampaikan, umat Islam ada di mana-mana, Persianya, Afgannya, kemudian Turkinya, suku Afrikanya. Merekanya hidup dalam naungan kekhalifahan, namun di masa menjelang jatuhnya Umayyah, orang Arab sangat dimuliakan dan non-Arab mendapatkan tekanan sosial. Yang ketiga, diperparahlah kondisi itu dengan adanya nepotisme. Contohnya, saat seseorang memegang jabatan, dia akan menggunakan segala cara untuk memudahkan anggota keluarganya mengisi jabatan-jabatan yang lain. Sounds familiar di negara Wakanda kayak gitu ya teman-teman semuanya. Ya, seseorang hanya akan menganggap dan mengangkat keluarganya yang bukan keluarga, akan dihabisi, akan dipotong gajinya, bahkan akan diasingkan ke tempat lain. Pertikaian antar keluarga ini akhirnya menciptakan konflik-konflik besar yang meruncing, membesar, makin meluas, sehingga membuat kondisi rakyat nggak ada yang menaungi, nggak ada yang ngopenin, karena bagian pucuk-pucuk elitnya saling bertengkar satu sama lain. Yang keempat, pemimpin umat menjauh dari umat. Di masa-masa akhir Umayyah, para sultan dan para khalifah, para bangsawan itu malah sibuk membangun kastil dan istana di padang-padang pasir di luar kota. Rakyatnya hidup dalam kemiskinan timpang, yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin. Para ibu-ibu bangsawan dan bapak-bapaknya sibuk membangun gedung-gedung tinggi, tapi rakyat miskin tidak dikasih makan. Dan yang kelima, ini adalah puncaknya, di masa mulai jatuhnya Umayyah, kekerasan dan kedoliman penguasa semakin menjadi-jadi. Ada Al-Hajjaj bin Yusuf di timur, ada Abdullah bin Habhab di barat, 2 tokoh yang dicatat oleh sejarah Islam sebagai para algojo yang banyak mendolimi orang-orang soleh, ulama, tabi'in, dan bahkan sahabat-sahabat Nabi. Mereka ketika melakukan kerusakan dengan dalih ingin menjaga persatuan umat, namun yang mereka lakukan adalah sebuah kerusakan yang mendolimi orang banyak. Itulah teman-teman semuanya kisah Umayyah dari mulainya, bangkitnya, jayanya, bahkan robohnya. Umurnya gak sampai seabad, namun dia adalah satu-satunya kekhalifahan selain Khulafaur Rasyidin yang benar-benar menaungi dari timur sampai barat. Setelah Umayyah runtuh diganti Abbasiyah, terjadi dualisme. Abbasiyah
ia memerintah di sebagian besar kaum muslimin, namun mulai ada negara yang berdiri sendiri, yaitu Emirat Umayyah yang dipimpin sama Abdurrahman Ad-Dakhil yang juga pernah kita bahas. Maka teman-teman semuanya, ini sebagai sebuah pelajaran sunnatullah, yang namanya umat, walikuli ummatin ajal. Pasti ada masa waktunya, ada masa jatuh, habis itu bangkit, jaya, lemah, jatuh lagi. Menurut kamu, kondisi umat ini lagi bangkit, lagi jaya, lagi lemah, atau lagi jatuh? Banyak orang berkata kita jatuh. Namun melihat Tufan Al-Aqsa, melihat gerakan umat yang bangkit dengan sekolah-sekolah, kutab-kutab, pondok-pondok, rumah-rumah Quran, dan para artis hijrah, gelombang orang-orang belajar Islam, saya punya keyakinan kita nggak di fase jatuh lagi. Kita sedang ada di sebuah masa transisi menuju kebangkitan, dan engkau serta aku mudah-mudahan jadi aktor dan aktris pencipta kemenangan itu. Sampai jumpa di episode Gensa yang lain. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi. Salam Salahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.